BTTH Kaisar Api, episode 326. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bas, dalam sekejap, dua jenis api suci di telapak tangan Xiao Yan langsung membungkus Wanian Xuanbing. Sisi, seketika, bahkan dengan suhu Seng Yan yang luar biasa tinggi, tepat ketika es misterius 10.000 tahun terbungkus, seberkas udara dingin tiba-tiba muncul. Benda ini ternyata sangat kuat. Melihat ini, Xiao Yan mengerutkan kening dan tak bisa menahan diri untuk berbicara. Hal ini akan memakan banyak waktu, pelan-pelan saja. Melihat ini, Soul Eater tidak punya pilihan lain untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa berbicara tanpa daya. Krek, Xiao Yan mendengar ini dan tidak terburu-buru. Ia dengan hati-hati mengendalikan kedua api suci, terus-menerus mengkatalisasi Xuanbing. Waktu berlalu, dan beberapa hari lagi pun berlalu. Selama beberapa hari ini, Xiao Yan tanpa lelah memurnikan es misterius 10.000 tahun itu, tetapi ternyata terlalu sulit. Untungnya, di saat-saat terakhir, jejak benda ini perlahan muncul. Retakan, bang bang bang. Saat Xiao Yan meningkatkan kekuatannya, Wanian Xuanbing tiba-tiba meledak dan berubah menjadi awan bubuk, yang segera mengembun menjadi tumpukan cairan oleh api Xiao Yan. Pada saat ini, 3 tumpukan cairan telah terbentuk perlahan-lahan, dan dengan penambahan beberapa bahan obat penetral lainnya, langkah pertama ini akhirnya selesai. Pil obat tingkat 5 abadi ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan menyeka keringatnya dan berbicara perlahan. Sangat sulit untuk menyempurnakannya, dan fusi berikutnya, bahkan pil kesengsaraan, mungkin akan sangat sulit. Xiao Yan membutuhkan banyak waktu dan ki pertempuran hanya untuk memurnikan ramuan 3 rasa, tetapi untungnya, dengan keberadaan Fen Jue, kecepatan pemulihan ki pertempuran sangat cepat. Langkah selanjutnya cukup sulit, meskipun kebijaksanaan dalam pil muda itu telah sepenuhnya terhapus, menyuntikkan bahan-bahan obat ini secara langsung ke dalamnya mungkin masih akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Xiao Yan mengeluarkan pil muda itu. Lalu, hatinya mencelos. Jangan khawatir, ayo kita lakukan. Setelah beberapa saat, mata Xiao Yan menyipit dan dia menatap keempat gumpalan cairan di depannya dengan sangat gugup. Rumput penekan jantung, masuklah. Dengan dengusan dingin, kekuatan jiwa yang menyilaukan menyapu, dan cairan pertama langsung menyatu dengan pil muda itu. Kekuatan obat dari ramuan penekan jantung cukup lembut, jadi tidak ada kesulitan di sepanjang jalan. Selanjutnya adalah inti sihir. Melihat lingkaran energi samar di pil muda itu, Xiao Yan pun tersenyum puas. Sabu-sabu. Tak lama kemudian, cairan energi yang menyilaukan di telapak tangan Xiao Yan mengalir menuju tubuh dan muda. Tetapi kali ini, dan muda, yang sudah memiliki energi rumput penekan jantung, melancarkan perlawanan yang dahsyat. Artinya, jelas energi keduanya, yang satu terlalu keras, yang lain terlalu lunak, dan kebuntuannya sulit. Aku masih tidak percaya aku tidak bisa menyembuhkanmu. Lelehkan aku. Melihat ini, Xiao Yan tidak percaya pada kejahatan ini. Kekuatan jiwa yang menyilaukan itu benar-benar menyelimuti energi inti sihir bagaikan gelombang pasang, lalu melancarkan serangan bertubi-tubi terhadap dan muda itu. Meskipun kekuatan keduanya tidak tepat, di bawah kendali kekuatan jiwa Xiao Yan yang mengerikan, mereka perlahan mulai menyatu. Dan karena dua cairan dituangkan ke dalam pil muda itu, semburan energi khusus yang menyegarkan tiba-tiba meluap. Selanjutnya adalah Wanian Xuanbing dan ramuan untuk netralisasi. Setelah jeda sejenak, Xiao Yan segera berkata, "Lelehkan untukku." Setelah beberapa tarikan napas, Xiao Yan langsung menuangkan cairan yang telah diubah Wanian Xuanbing ke dalam tubuh dan muda itu. Weng berdengung. Kali ini, tak ada perlawanan. Cairan Wanian Xuanbing langsung masuk ke inti tubuh pemuda itu. Di saat yang sama, rasa dingin yang menusuk hati tiba-tiba menjalar ke seluruh rumah. Bahkan Xiao Yan, yang membawa api suci, merasakan ketidaknyamanan yang mendalam. Berikan padaku. Melihat pil-pil muda yang dikirim oleh keempat kelompok cairan itu, masing-masing dari mereka segera mengambil posisi. Xiao Yan pun langsung berteriak. Di bawah kendali Xiao Yan, cairan-cairan itu tidak bertahan lama, tetapi menyatu dengan kekuatan jiwa halus Xiao Yan. Pada saat itu,
dan siang yang kuat dan es mendalam berwarna putih giok memancarkan aura tirani. Fluktuasi perlahan muncul di hadapan Xiaoyan. Berhasil. Melihat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Jelas, meskipun dia punya pil muda, akan cukup sulit untuk menyempurnakannya. Untungnya, itu berhasil. Boom! Ledakan-ledakan terang terus bermunculan dari rumah Xiaoyan, dan kekuatan jiwa yang telah dibentuk Xiaoyan runtuh dalam sekejap. Tidak bagus, lupakan saja kesengsaraan dan Lei. Dan keterkejutan Xiaoyan tidak bertahan lama, tetapi langsung digantikan oleh sedikit rasa berat. Sekalipun itu adalah ramuan yang dibuat dari pil muda, itu adalah ramuan asli tingkat 5 yang abadi. Kekuatan guntur yang terkandung dalam pil obat tingkat keabadian tingkat 5 bukanlah sesuatu yang dapat aku tanggung. Boom! Pada saat yang sama, di atas seluruh langit Villa Tianming, muncul awan petir yang mengerikan dengan bentuk yang aneh namun bergemuruh tanpa batas. Apakah ini, seseorang sedang menyempurnakan pil obat tingkat keabadian tingkat 5? Raja Langit dan Zuomu di Villa Tianming perlahan duduk dan melihat pemandangan seperti itu, seru Zuomu. Di dalam Villa Gunung Tianming mereka, memang ada seorang alkemis kelas 5 tingkat abadi, tetapi keberadaan tingkat itu bagaikan kastanye air rambut burung phoenix, dan mereka seringkali mengasingkan diri. Kekuatan pil guntur kesengsaraan ini jauh lebih rendah daripada pil abadi tingkat 5. Sepertinya seseorang sedang menyempurnakannya dengan bantuan pil muda, dan melihat arah serangan dan Lei, sepertinya berada di suatu halaman. Aku ingat di sanalah tempat perlindungan Xiaoyan. Sungguh menarik, Raja Pluto merasa terinformasi dengan baik dan tersenyum perlahan. Boom! Seketika, kekuatan api suci di tubuh Xiaoyan menghilang, digantikan oleh api yang sangat membara. Sialan! Melihat gemuruh guntur yang mengerikan di langit, Xiaoyan merasakan sakit yang amat dalam di hatinya. Coba ku coba. Tak lama kemudian, sesosok perak tiba-tiba melompat keluar, lalu langsung keluar dari rumah, dan meraung ke arah gemuruh guntur di atas langit. Sosok ini secara mengesankan adalah avatar jiwa Xiaoyan, Xiao Lei, tetapi pada saat ini, aliran guntur seperti abu-abu mati diam-diam muncul di tubuhnya. Dan tepat saat guntur kelabu ini bersentuhan dengan guntur yang bergulung-gulung di atas langit, guntur-guntur itu lari tunggang langgang bagai burung yang ketakutan. Mau lari kemana? Sudut mulut Xiao Lei berkedut perlahan, lalu petir yang tak terhitung jumlahnya mengalir langsung ke tubuh Xiao Lei dengan pola yang agak istimewa, dan aura di tubuh Xiao Lei tiba-tiba melonjak. Dan dengan Xiao Lei yang diberangkatkan seperti ini, Xiaoyan juga takut identitas Xiao Lei akan terbongkar, jadi ia mengambil kembali Xiao Lei setelah beberapa saat. Namun, sebagian besar kekuatan dalam bencana telah ditelan oleh Xiao Lei, jadi Xiaoyan bebas melakukannya. Dengan satu pukulan, kesengsaraan dan Lei runtuh. Kembalilah. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum perlahan, dan segera melambaikan tangan, Xiao Lei juga kembali ke alam jiwa Xiaoyan. Sampai saat ini, pil es mendalam yang digunakan untuk melahap api mayat hidup benar-benar telah rampung. Orang bernama Xiaoyan ini benar-benar memiliki sesuatu yang luar biasa di tubuhnya. Heavenly Pluto, yang bersembunyi di kegelapan, tentu saja menyadari tipuan kecil Xiaoyan tadi, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Lagi pula, avatar jiwa seperti itu, sangat sedikit orang yang akan memurnikannya, dan saat klon jiwa Xiaoyan muncul tadi, dia langsung menyerap dan Lei yang tirani dalam kesengsaraan dan Lei. Klon jiwa tingkat ini, bahkan Heavenly Pluto belum pernah melihatnya. Orang bernama Xiaoyan ini benar-benar punya banyak rahasia, apa kau perlu menyelidikinya dengan saksama? Zuomu memandang Xiaoyan dan avatar jiwanya yang sedang melintas di udara, sudut mulutnya berkedut. Tidak perlu, orang berbakat seperti dia jelas berbeda dari orang biasa. Aku selalu merasa orang ini akan menambah gengsi bagi Yin Huntian kita saat dia bergabung dengan alam jiwali. Tian Pluto tertawa. Ngomong-ngomong, tuanku, Du Tianhong dari lembah guntur pisau Tempa Dongsu memberi kami tongkat Lady. Konon, para penjahat yang menyerang mereka di Dongsu dan beberapa makhluk istimewa disegel di dalamnya. Orang-orang ini tampaknya sedang merencanakan suatu rencana, kata Zuomu. Ambillah, kali ini, kau akan memimpin puluhan orang ini ke alam jiwali bersamaku, Raja Tianming menjawab perlahan dan berkata. Ngomong-ngomong, ada juga putri Du Tianhong, Duo Qifei. Bersamanya, ada 11 orang yang memasuki domain jiwa Li kali ini. Turun dan bersiap. Dalam beberapa hari,
kita akan berangkat, kata Raja Hades sambil memejamkan matanya sedikit. Dou Qifei, meskipun misi itu kuat, dia juga putri Du Tianhong, tapi memasuki alam jiwa Li agak kurang pantas. Lagi pula, alam jiwa Li itu, Zuomu tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Kau tak perlu bertanya terlalu banyak, dialah orang yang disebut Li Hunyu, dan kau akan tahu saat kau tiba di Li Hunyu. Raja Pluto berpura-pura bersungguh-sungguh. Baiklah, mendengar itu, Zuomu pun turun untuk memberitahu ke-11 orang itu agar pergi. Huhu, Xiaoyan baru saja selesai meracik pil obat, tetapi ia tidak berhenti sejenak. Setelah berpamitan langsung kepada Heavenly Pluto, ia pergi untuk tinggal di hadapan Xiao Gui dan yang lainnya. Untungnya, Heavenly Pluto tidak berpura-pura mempersulit keadaan. Perjalanan pun berjalan lancar. Kakak, baru saja tiba di kediaman keluarga Dongzu, pintu terbuka. Tiba-tiba Xiao Gui dan Du Qifei perlahan berdiri di ruang tamu, seolah-olah mereka telah mengetahui keberadaannya dan sengaja menunggunya. Hehe, melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum. Saudaraku, apa yang terjadi pada permaisuri iblis racun pada akhirnya? Xiao Gui tak dapat menahan diri untuk bertanya dalam hatinya yang berapi-api. Meski tidak tahu kenapa, Xiao Gui tahu kalau kakak tertuanya, Xiaoyan memang punya kekuatan yang teramat dahsyat, dan penindasan yang diberikan kekuatan itu tidak kalah hebatnya dengan yang diberikan Pluto. Permaisuri iblis Dusa telah melarikan diri, tetapi semua tokoh penting di dunia dan keluarga Dusa telah sepenuhnya jatuh ke dalam penjara penindasan iblis. Xiaoyan berbicara perlahan, suaranya penuh belas kasihan. Apakah kamu baik-baik saja? Duo Qifei mendengar kata-kata itu, tetapi tidak repot-repot bertanya kepada Xiaoyan tentang prosesnya, tetapi hanya peduli pada keselamatan Xiaoyan. Aku baik-baik saja. Kurasa aku hanya perlu menunggu waktu berlalu, lalu Tuan Pluto akan membawa kita ke alam Jiwali, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Wilayah Jiwali. Duo Qifei tercengang ketika mendengar nama itu. Jelas dia juga tahu bahwa tempat ini, yang mendominasi benua-benua pesawat yang tak terhitung jumlahnya di bawah wilayah Jiwali di dunia hantu, begitu kau pergi ke sana, tambahkan sebagai orang yang bereinkarnasi, aku khawatir hidup ini tidak akan terlalu damai. Jangan khawatir, jangan terlalu memaksakan diri. Seolah melihat melalui masalah Duan Qifei, Xiaoyan berkata, meskipun reinkarnasi memiliki banyak keuntungan, ia juga memiliki banyak kerugian. Duo Qifei sedikit setuju. Setelah semalaman hening, semua orang segera beristirahat dan pergi, dan kecuali 3 orang di sini, 9 orang yang tersisa juga cukup kepanasan saat ini. Kakak senior, perjalanan ke penjara penindas iblis ini sungguh berbahaya. Di kediaman Tianyin, Liu Yun menatap Nebula, kakak seniornya, dengan nada kepuasan yang langka dalam suaranya. Baiklah, awalnya tujuannya adalah untuk membantai makhluk jahat demi poin, tetapi akhirnya, permaisuri iblis rem racun merusak segel dan hampir membunuh mereka, yang cukup berbahaya. Tetapi bagaimanapun juga, mereka juga telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki Li Sol Realm, itu sudah cukup. Memasuki alam Li Hun selalu menjadi impian guru. Kali ini kami membantu guru mewujudkannya. Lain kali aku kembali ke Yin Hun Tian, aku pasti akan memberi guru kejutan. Saat ini, Xing Yun tampak seperti gadis kecil, dan sudut matanya berkedut perlahan. Rasanya cukup lembut, meskipun sekte Tianyin mereka kuat, mereka belum pernah memasuki alam Jiwali, jadi ini juga merupakan peristiwa besar bagi sekte mereka. Sekarang mereka berdua telah mendapatkan kualifikasi untuk memasuki alam Jiwali pada saat yang sama, wajar jika mereka terpecah belah. Kegembiraan di luar sana. Begitu kata-kata itu terucap, keduanya pun merasa lega, dan gerakan-gerakan menggoda muncul silih berganti. Kakak senior, wilayah Jiwali, keberadaan macam apa itu? Lin Lin bertanya kepada Lin Yuan di Istana Wanhun. Jelas, mereka berdua sekarang memiliki kualifikasi untuk memasuki wilayah Jiwali. Wajar saja, mereka cukup menarik. Wilayah Jiwali, itulah inti yang menampung berbagai bidang di bawah wilayah Jiwali. Di sanalah semua pusat kekuatan puncak wilayah Jiwali tinggal. Para pusat kekuatan di sana bagaikan awan dan sangat berbahaya. Sebaliknya, sumber daya di sana, bahkan lawannya, sangat tirani dan kaya. Suara Lin Yuan penuh dengan nada penindasan, tetapi lebih dari itu adalah kegembiraan. Selama mereka bisa bergabung dengan wilayah Jiwali,
mereka akan menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai puncak wilayah Jiwali. Pada saat itu, saya khawatir nama mereka akan tersohor di seluruh 7 alam. Di Li Sol Domain, sumber daya kultivasinya bisa dikatakan sangat besar, dan dengan tambahan lawan yang tirani, jalan menuju yang kuat tampaknya perlahan terbuka ke arah mereka. Susu, wilayah Jiwali. Aku tidak tahu apakah kali ini aku bisa menemukan rahasia lain. Liu yang dari sekte 1000 hantu boneka bersembunyi di kegelapan dan berbicara perlahan. Jelas, ini bukan pertama kalinya sekte mereka memasuki alam Jiwali, jadi tempat ini juga sama. Beberapa di antaranya cukup familiar. Wilayah Jiwali. Shen Jun dari Aliansi Binatang Jiwa juga tertawa saat ini. Jelas, bisa bergabung dengan wilayah Jiwali sudah cukup untuk memungkinkan kekuatan di belakang mereka mendapatkan banyak manfaat. Alam Jiwali. Kali ini aku memasuki alam Jiwali, aku harus menemukan pintu masuk ke dunia gelap, lalu mengendalikan kekuatan gelap. Lembah bayangan hantu kita juga bisa memisahkan diri dari alam Jiwali dan menjadi dunia ke-8, dunia bawah. Tuan rumah, hahaha. Hei Jue dari Ghost Shadow Valley tersenyum aneh saat ini. Hanya saja dia tidak tahu bahwa yang disebut dunia bawah sebenarnya termasuk dalam 7 dunia, dan itu adalah benteng di 7 dunia tersebut. Baru ketika dia menemukan pintu masuk ke dunia bawah di masa depan, dia menyadari bahwa semua ini hanyalah kiamat. Itu hanyalah konspirasi di tangan yang kuat. Pada saat yang sama, tempat-tempat lain juga diam-diam menunggu saatnya tiba. Begitu saatnya tiba, mereka akan dituntun langsung ke alam Jiwali oleh Pluto Surgawi. Keesokan harinya, saat matahari menyinari Villa Tianming, suasana di tempat itu langsung berubah menjadi ekstrim. Tidak ada alasan lain, karena hari ini adalah hari ketika Pluto Surgawi membawa 11 murid ke wilayah Lihun. Siapakah Pluto Surgawi? Ia adalah pemilik Villa Tianming, yang secara pribadi dinamai oleh Dewa Langit Bayangan. Ia digunakan untuk menjaga ketertiban seluruh Yin Huntian, jadi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia adalah yang terkuat di seluruh Yin Huntian. Dan alam Jiwali, itulah tempat berkumpulnya hampir sepertiga dari para ahli di seluruh alam hantu. Di sana, tidak hanya terdapat keberadaan para terkuat, tetapi juga 5 halaman utama yang mengelola berbagai bidang di bawah domain Jiwali. Distribusi semua hukum dan sumber daya di bawah domain Jiwali, dan lain-lain, semuanya dibantu oleh 5 halaman utama untuk membantu penguasa Jiwali. Dengan demikian, reputasi penguasa Jiwali telah mencapai puncaknya di domain Jiwali. Semuanya, saat ini, di alun-alun besar di dalam Villa Tianming, Tianming Wang dan Zuomu memimpin, sementara 11 orang lainnya berdiri perlahan. Tianming Wang adalah yang pertama berbicara. Tuan Pluto, sambil menatap pria tampan di depannya, Xiao Yan dan yang lainnya juga berbicara perlahan, suara mereka dipenuhi rasa berapi-api. Tuan, ke-11 orang telah tiba kali ini, dan ketertiban di desa telah diatur sesuai dengan instruksi Anda. Kita bisa berangkat, kata Zuomu dengan tenang. 11 anak muda, perjalanan ke alam Jiwali ini akan menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup kalian, bekerja keraslah. Semoga dalam beberapa dekade, kalian bisa menjadi tokoh terkemuka di 5 pengadilan agung dan bahkan alam Jiwali. Mata Raja Tian Pluto berkedip perlahan, menatap ke-11 orang di depannya dan berkata, siapapun yang dapat bergabung dengan Li Sol Domain memiliki cukup bakat dan sumber daya, tetapi apakah mereka dapat menjadi Seon, itu perlu bergantung pada upaya pribadi. Sekarang kalian sudah siap, ayo pergi. Setelah melihat kerumunan, menatap tatapan mata semua orang yang berapi-api, tak ada keraguan. Telapak tangan besar Raja Langit tiba-tiba melambai di depannya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pintu ruang angkasa perlahan mendekat. Fighting Immortals bintang 5 hanya bisa membangun lorong atau formasi ruang angkasa. Aku tidak menyangka Fighting Immortals bintang 6 bisa langsung menggunakan gerbang ruang angkasa. Benar-benar tulisan tangan yang tirani. Shen Jun dari Aliansi Binatang Jiwa tak kuasa menahan rasa iri. Crash! Dengan gerakan Raja Pluto, kekuatan ruang yang mengejutkan tiba-tiba memenuhi seluruh alun-alun, dan pada saat itu, gerbang ruang perlahan terbentuk. Semuanya, ayo pergi! Teriak Zaidu lantang. Lalu segera mengepung ke-11 orang itu bersama Raja Pluto dan Zuomu, satu persatu. Semua orang tiba-tiba melangkah masuk ke pintu ruang angkasa bersamaan, menuju alam Jiwali.
Saluran antariksa yang stabil, kata Xiaoyan dengan ekspresi terkejut tepat saat ia melangkah masuk ke dalam saluran antariksa. Lagi pula, saluran biasa memang stabil, tetapi tidak aman. Ada kemungkinan seseorang mungkin terlibat dalam badai antariksa. Berbahaya, tetapi lorong antariksa di depannya sangat stabil, seolah-olah tidak ada bahaya. Ini adalah saluran ruang angkasa yang langsung menghubungkan domain Jiwali. Saluran ini dibangun oleh jiwa-jiwa kuat domain Jiwali. Di seluruh dunia hantu, menghadapi kekuatan domain Jiwali, bahkan beberapa orang yang konspiratif pun tidak berani memikirkan hal lain. Zuomu tersenyum. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Begitulah. Xiaoyan juga tersenyum kecil. Kau baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menatap Du Qifei yang ada di depannya, tetapi mendapati gadis ini tampak linglung. Aku baik-baik saja. Duo Qifei menggelengkan kepalanya, tetapi kabut perlahan muncul di matanya, dan dia tidak tahu apa itu. Saluran luar angkasa sangat aman, kamu tidak perlu khawatir, dalam beberapa hari, kita akan tiba di alam Jiwali. Ada dunia baru, dunia yang kuat, dan wilayah paling makmur di seluruh wilayah Jiwali kita, ujar Pluto Surgawi dengan mata berbinar-binar, jelas ia sedang menghadapi wilayah Jiwali. Saat ia masih menjadi raksasa, ia juga merasakan getaran yang tak terjelaskan. Lagi pula, ia lebih kuat dari Dewa Petarung Bintang 6 miliknya. Di alam Jiwali, ia hanya bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik, dan masih ada jalan panjang sebelum ia menjadi negara adidaya. Tuan, saya tidak tahu wilayah Jiwali di sini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan juga menjelaskan keraguan di hatinya. Pertanyaan bagus. Yang disebut wilayah Jiwali adalah ruang yang sangat istimewa. Jauh lebih tirani daripada benua biasa. Raja Tian Pluto tersenyum pada Xiaoyan. Entah kenapa, orang ini selalu memberinya firasat yang tak terjelaskan. Aku familiar dengan fluktuasi, tetapi fluktuasi itu sangat tersembunyi, jadi Raja Tianming ragu-ragu untuk sementara waktu. Lagi pula, usia Tianming sebenarnya lebih dari 1000 tahun. Hanya karena latihannya, ia begitu muda. Penguasa jiwa, Lei, telah ada selama 1 generasi, jadi wajar saja jika ia memiliki ilusi ini. Dunia hantu yang agung itu tak terbatas. Kecuali pusat dunia hantu, yang mengumpulkan roh-roh tertinggi dunia hantu dan beberapa makhluk istimewa, seluruh wilayah dunia hantu terbagi menjadi 3 wilayah dan 5 tempat. Dan di antara ketiga domain tersebut, masing-masing domain mengendalikan ribuan benua datar. Sedangkan untuk kelima wilayah, hanya mengendalikan ratusan benua datar. Wilayah Jiwali adalah wilayah dengan wilayah teritorial terluas dan kekuatan paling tirani di antara 3 wilayah. Tapi satu hal mungkin disalahpahami olehmu. Yang disebut alam Jiwali sudah termasuk dalam kategori alam transendental, mencapai tingkat alam, dan yang disebut alam adalah istilah umum untuk mengendalikan ribuan alam, dan kita ada di sini. Alam Jiwali yang kukunjungi lain kali adalah inti dari ribuan benua. Sumber daya, hukum, dan tindakan hukuman yang tak terhitung jumlahnya lahir dari atas alam Jiwali, dan dengan demikian menyebar. Suara Raja Pluto terdengar tinggi, cukup keras. Wilayah Jiwali ini ternyata sangat tirani. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Ya, meskipun domain Jiwali adalah sebuah domain, ia memiliki keunggulan yang tak tertandingi oleh ribuan benua. Energinya melimpah di langit dan bumi, sumber daya peninggalan kebetulan bermunculan tanpa henti, dan bahkan kuantitas serta kualitas pembangkit tenaga listriknya pun terbaik. Penguasa jiwa Sangli dikelola dengan baik, dan wilayah Jiwali ini layak disebut sebagai wilayah pembangkit tenaga listrik sejati. Ini juga yang membuat nama domain Jiwali tersohor di domain pertama dunia hantu. Seketika, penguasa pemakan jiwa pun berkata, sepertinya meskipun dia lebih kuat dari tuannya, penguasa pemakan jiwa yang sombong ini juga dipuji atas domain Jiwali. Sepertinya perjalanan ke alam Jiwali ini, ada yang bersenang-senang. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan ada sedikit rasa berapi-api di hatinya. Li Hunyu, ada banyak putra langit yang sombong, tapi yang paling dipedulikan Xiaoyan adalah Acacia Broken Heartitis. Mu Yingying dapat dibangkitkan hanya jika Acacia Broken Enteritis ditemukan di Li Sol Domain. Ketika ia membayangkan wanita yang tersenyum di masa lalu akhirnya berada di benua Xuanling, menghadapi metode jahat Raja Xuanling, mengabaikan keselamatannya sendiri,
dan mengorbankan dirinya, Xiao Yan merasa bersalah dan ia tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tangannya. Ia meremas erat jantungnya yang berdebar kencang. Enteritis patah akasia, apakah benar-benar ada di wilayah Jiwali? Saat Xiao Yan dan yang lainnya menuju wilayah Li Sol melalui lorong angkasa, ada beberapa hal aneh yang terjadi di wilayah Li Sol. Alam Jiwali, ini adalah alam yang istimewa, jauh lebih tirani daripada alam atas biasa, bahkan energi langit dan bumi serta kestabilan ruang, DCB, ditambah lagi dengan keberadaan banyak sekali pembangkit tenaga listrik, maka alam ini telah menjadi area inti sesungguhnya dari ribuan alam di bawah alam Jiwali. Di wilayah Li Sol, karena wilayahnya yang luas, banyak kekuatan lahir di wilayahnya. Kekuatan ini tidak boleh diremehkan, tetapi meskipun kekuatan ini lahir di atas wilayah Li Sol, mereka tidak berani mempertanyakan manajemen puncak wilayah Li Sol. Meskipun mereka bersaing satu sama lain, mereka tetap mempertahankan pengabdian mereka yang tinggi ketika menghadapi wilayah Li Sol. Status akademi yang terpisah. Dan di pusat wilayah Jiwali, tidak hanya terdapat 5 halaman utama. Di antara 5 halaman utama tersebut terdapat kuil Dewa Jiwali, tetapi juga kuil Dewa Jiwali. Meskipun beberapa tokoh kuat di 5 halaman tersebut hanya sedikit yang mengetahuinya. Satu-satunya yang pasti adalah kuil Dewa Jiwali memang ada di area inti wilayah Jiwali, tetapi hanya memungkinkan untuk tinggal di kuil tersebut. Oleh karena itu, banyak sekali larangan dewa yang ditetapkan, dan wajar jika orang biasa kesulitan menemukannya. Namun, meskipun sulit untuk menemukan kuil Dewa Jiwali, kelima halaman tersebut selalu berada di area inti alam Jiwali. Mereka saling membatasi dan saling memajukan. Dapat dikatakan bahwa kelima halaman utama tersebut hampir merupakan yang paling tirani di seluruh alam Jiwali. Organisasi tersebut, tentu saja, mengecualikan kuil Dewa Jiwa, yang tidak mengetahui jejak pastinya. Hanya satu hal, hantu dan manusia biasa hanya tahu bahwa di wilayah Jiwali, wilayah ini dikendalikan oleh 4 pengadilan utama, yaitu pengadilan penghakiman, pengadilan roh bumi, dan pengadilan jiwa. Namun, hanya mereka yang berada di atas wilayah Jiwali yang tahu bahwa di atas wilayah Jiwali, selain 4 rumah, terdapat rumah kelima, yaitu Senat. Pengadilan adjudikasi secara khusus bertanggung jawab untuk menangkap dan menekan beberapa kekuatan dan pasukan yang tidak menguntungkan wilayah Li Sol, dan mengendalikan sebagian besar kekuatan tempur di wilayah Li Sol. Kekuatan-kekuatan di pengadilan adjudikasi memiliki kekuatan yang dapat dipelajari dari dunia. Akademi Roh Bumi, tempat bakat-bakat dipupuk untuk kuil Dewa Jiwa. Konon, disinilah piala jiwa penyelam Kidu, yang cukup ampuh untuk memperpanjang umur, berada. Pengadilan penghakiman didedikasikan untuk mengadili orang-orang berpengaruh atau orang-orang yang dianggap sesat. Nantinya, mereka yang tercantum dalam perintah penghakiman akan langsung dibawa ke pengadilan penghakiman, dan mereka akan diburu secara diam-diam. Akademi Jiwa, ini adalah kekuatan yang agak aneh. Konon, ia tidak ikut campur dalam urusan domain Jiwali. Akademi ini didirikan oleh Master Jiwali, hanya untuk mempelajari seni jiwa, mencoba memecahkan beberapa rahasia yang tidak diketahui, dan beberapa seni bela diri dan keterampilan bertarung khusus, bahkan keberadaan kekuatan jiwa yang istimewa. Sayangnya, sayang sekali untuk mengatakan bahwa ini adalah keberadaan yang melayani penguasa Jiwali saja, dan selain penguasa Jiwali, saya khawatir tidak ada yang tahu apa yang mereka lakukan. Penelitian apa? Awalnya, di bawah wilayah Li Sol, penguasa Li Sol hanya mendirikan 4 halaman utama. Selain itu, ia merupakan detasemen Senat yang membentuk 5 halaman utama. Senat, ini tentang pengangkatan atau pemberhentian beberapa master bidang di antara ribuan bidang di bawah wilayah Li Sol, serta penggantian 4 rumah lainnya di wilayah Li Sol, dan bahkan para ahli di kuil Dewa Li Sol. Ada hubungan dekat dengannya, dan terlebih lagi, bahkan beberapa keputusan Dewa Li Sol harus ditinjau oleh Senat, tetapi hanya peristiwa besar yang akan diambil oleh Senat, sehingga hal-hal kecil secara umum didasarkan pada Dewa Li Sol. Adapun tempat suci Dewa Jiwa adalah penguasa tertinggi. Ia memiliki kekuasaan dan prestise yang sangat tinggi, dan berbagai aturan serta sistem hukuman semuanya berasal darinya. Dalam keadaan normal, operasional normal Li Sol Domain hanya dikelola bersama oleh pengadilan kehakiman dan pengadilan penghakiman. Bahkan seluruh Li Sol teritori telah mengirimkan banyak talenta.
Sedangkan untuk senat, yang bisa bergabung hanyalah beberapa monster tua. Kebanyakan dari mereka santai, dan mereka akan datang atau mengadakan rapat kecuali ada keadaan darurat khusus. Di area inti wilayah Lisol, dalam kehampaan yang amat misterius, di sini, kurungan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan kompleks bangunan besar menghiasi tempat ini dengan amat mempesona. Disitulah kuil utama Lisol berada. Cit, saat ini, di tengah kuil, di aula megah, sesosok kehampaan perlahan berdiri di atas singgasana hitam. Sosok kehampaan itu tampak seperti orang setengah baya, dan tubuhnya diliputi aura hitam, dan dia tidak dapat melihat garis besarnya secara spesifik. Di aula ini, hantu yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, dan bahkan pilar batu besar menjulang ke langit, tetapi saat ini, hanya ada satu orang di ruang luas di aula tersebut. Ki hantu masih ada di tubuh orang ini, tetapi tidak ada fluktuasi energi di atas ki hantu, seperti ki hitam biasa, tetapi fluktuasi aneh inilah yang membuat seluruh dunia ini terasa sedih dan hilang ingatan. Huho, ribuan tahun telah berlalu, dan kali ini mungkin adalah kesempatan terakhirku. Jika aku tak bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menembus belenggu ini, aku khawatir batasku akan tiba. Pria paruh baya itu menatap kehampaan tak berujung dan berkata lemah. Sialan, awalnya, aku tergoda oleh dua penguasa dunia Buddha dan dunia iblis, dan mereka bersama-sama menyegel Kaisar Iblis. Mereka berjanji akan membantuku mengalahkan pemakan jiwa secara diam-diam untuk mendapatkan pemakan jiwa, agar bisa menggunakan kekuatan prajurit jahat untuk menembus belenggu yang ada. Sayangnya, meskipun ia akhirnya mengalahkan penguasa pemakan jiwa, ia membiarkan sisa jiwanya lolos, dan jimat pemakan jiwa pun lenyap. Terlebih lagi, aku telah menyinggung Kaisar Iblis. Jika dia merusak segelnya di masa depan, dengan kekuatan reinkarnasinya, aku khawatir alam jiwaku akan bergejolak. Lagi pula, Kaisar Iblis telah benar-benar melangkah ke alam reinkarnasi. Yang kuat, bahkan di antara 7 alam, adalah salah satu makhluk yang paling tirani. Salah langkah, sayang sekali. Pria paruh baya itu menatap kehampaan tak berujung dan mendesah. Bas, tak lama kemudian, 2 api menyembur di depannya. Dan tepat ketika kedua api ini muncul, hantu-hantu suram yang tak terhitung jumlahnya di aula memancarkan aura ketakutan. Jika Xiaoyan ada di sini, ia pasti akan menyadari bahwa kekuatan kedua api ini ternyata sama dengan yang ada di tangannya. Api suci keduanya sebanding, bahkan lebih kuat daripada api suci di tangan Xiaoyan. Mereka adalah kelompok api suci kedua. Api abadi, peradangan hati akasia yang memilukan. Ribuan tahun yang lalu, setelah mengalahkan master pemakan jiwa, jimat pemakan jiwa hilang. Aku meneruskan api suci ke Akademi Jiwa dan memerintahkan Akademi Jiwa untuk belajar dengan giat, dan akhirnya menemukan kekurangannya tak lama kemudian. Kali ini, Akademi Jiwa telah mengendalikan cara dunia hantu kita melahap api suci, dan aku bisa mengandalkan metode ini untuk menyelesaikan transformasi sepenuhnya. Semoga dengan kekuatan api suci, aku bisa sepenuhnya menembus peri pertempuran bintang 8 dan memasuki mimpi reinkarnasi. Pada saat itu, bahkan jika Kaisar Iblis menghancurkan segel dan bangkit untuk membalas dendam, atau bahkan penguasa pemakan jiwa menembakku, aku tidak akan takut. Hahaha. Setelah beberapa saat, pria paruh baya itu menatap 2 api di depannya, suaranya sangat ganas. Namun, kekuatan kedua api suci itu terlalu besar. Sekalipun kau sudah menguasai metode itu, kau harus mengorbankan salah satunya untuk menarik perhatian para ahli lainnya. Kalau tidak, menelan kedua api suci itu sekaligus hanyalah kegagalan bagiku. Ketika saatnya tiba, aku akan menggunakan api suci untuk memikat orang lain, dan aku akan menelannya dengan api suci. Dengan metode rahasia yang kutemukan, aku pasti bisa menembus belenggu itu. Selama aku bisa bereinkarnasi, aku pasti bisa melangkah ke gua misterius di dunia hantu dan menemukan jalan tertinggi. Pada saat itu, apalagi dunia hantu, bahkan seluruh dunia 1000 besar dan 7 dunia lapar, aku khawatir mereka akan menjadi abdi dalamku. Susu, seketika, aura yang sangat mengerikan menyebar dari tubuh pria paruh baya itu. Situasi pun berubah tiba-tiba, dan dunia menjadi pucat. Orang ini adalah penguasa sebenarnya dari seluruh Lisol Domain. Dewa Jiwa. Crash. Selama beberapa hari, Xiaoyan dan semua orang diam-diam berada di lorong angkasa. Suatu hari, cahaya putih yang dahsyat tiba-tiba muncul di lorong angkasa,
dan tiba-tiba suara Raja Pluto perlahan membuka mulutnya. Teman-teman, sudah sampai. Hades surgawi memandang pintu keluar yang semakin dekat, lalu berkata perlahan. Akhirnya, kau sudah sampai di wilayah Jiwali. Tak lama kemudian, sorot mata Xiaoyan pun membara, dan di balik cahaya putih yang menyilaukan, sebuah gelombang mengerikan yang menusuk jantung perlahan muncul. Dalam perjalanan ke Lisol Domain ini, terlepas dari apakah kamu dapat menemukan api mayat hidup untuk melahap kekuatanmu dan meningkatkan kekuatanmu secara signifikan, prioritas terpenting adalah membantu Master Soul Eater-mu menemukan piala jiwa Kiduyin dan memulihkan kekuatan puncaknya. Memimpin banyak kekuatan di Soul Eater Domain untuk melawan Lisol Domain juga merupakan ide yang bagus. Dengan rasa malu atas kegagalan Sue sebelumnya, dia membantu Xiao Gui memecahkan masalah pengalaman hidupnya, dan kemudian dia adalah Acacia Broken Heartitis. Akasia dan radang usus yang pecah menjadi prioritas utama Lisol Domain kali ini, karena ini terkait dengan apakah Mu Yingying dapat dibangkitkan. Lisol Territory. Xiao Gui menatap mulut ringan di depannya, tetapi ia sedikit linglung. Jelas, ingatan dan bahkan kekuatannya tampaknya ditekan dan disegel oleh beberapa orang kuat, jadi ia memiliki sedikit pengaruh pada Lisol Territory. Fluktuasi yang cukup familiar, tetapi sangat samar. Wilayah Jiwali. Melihat saluran ruang angkasa yang semakin dekat, Du Qifei juga tersenyum tipis, dan senyumnya penuh dengan ketidakberdayaan, karena ia tahu bahwa begitu ia melangkah ke wilayah Jiwali, maka ia akan menjadi reinkarnasi, cepat atau lambat, dan menjadi penguasa sejati di alam jiwa ini. Saat itu, ia berada di posisi yang tinggi. Saya khawatir ia tidak akan mengejar kebahagiaan, dan sekarang Xiaoyan ini, baik itu kekuatan maupun karakter, berada di atas, mereka semua cukup baik dalam kehidupan mereka masing-masing. Jangan khawatir, tentu saja, Xiaoyan tidak tahu apa yang dipikirkan Du Qifei, dan mengira orang ini takut karena baru saja tiba di lingkungan yang asing, jadi dia mengucapkan kata-kata penghiburan. Ayo semuanya pergi, resepsionis dari 4 halaman sudah lama menunggu. Seketika, Zuomu ikut tertawa. Semua orang saling berpandangan, lalu melangkah keluar dari lorong angkasa dan menuju dunia luar. Hei, tepat setelah meninggalkan lorong angkasa, cahaya menyilaukan memancar. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit. Cahaya menyilaukan dan suhu yang menyengat membuat pandangan semua orang sedikit kabur. Setelah beberapa saat, penglihatan semua orang perlahan pulih, dan mereka segera menyadari di mana mereka berada. Saat itu, mereka berada di kaki sebuah gunung, di kedalaman gunung. Ada banyak gunung di gunung ini, satu demi satu, tetapi tanpa terkecuali, gunung di depan mereka adalah yang tertinggi. Energi langit dan bumi sungguh kaya, dan matahari yang terik ini juga sangat menyilaukan. Tepat saat ia membuka matanya, Xiao Gui lah yang pertama berbicara. Pegunungan yang luar biasa. Xiaoyan menatap pegunungan besar di depannya, dan juga perlahan-lahan merasa terkejut. 11 anak muda, inilah ujian untuk bergabung dengan 4 istana agung di semua dinasti, mohon-mohon lebih banyak berkah. Begitu kata-kata itu terucap, sosok Tian Pluto dan Zuomu menghilang, hanya menyisakan 11 orang. Dan dengan lenyapnya mereka berdua, tiba-tiba, di kaki gunung, desa-desa yang jarang penduduknya perlahan muncul, dan bahkan di depan semua orang, anak tangga batu giok putih yang tak terhitung jumlahnya perlahan muncul. Ini, tangga batu giok putih. Setelah beberapa saat, Shen Jun berkata dengan ekspresi muram. Jelas dia merasakan aura aneh dari tangga batu giok putih itu. Di belakang mereka, beberapa rumah kumuh muncul, dan siluet orang-orang berjalan menjauh dari tangga batu di depan mereka. Tangga batu giok putih yang menjulang tinggi di depan mereka perlahan muncul di hadapan semua orang. Tangga batu giok putih itu, dari depan mereka, telah menyebar ke langit, seolah-olah ada ribuan anak tangga. Ini, Xiao Gui melihat pemandangan ini, dan langsung saling memandang dengan cemas. Jelas, sebuah kekuatan aneh muncul dari tangga batu giok putih. Kekuatan semacam ini, bahkan Xiao Gui, juga menunjukkan rasa takut. Hehe, anak muda, wajahmu sungguh tampan, kau bukan orang luar, kan? Tiba-tiba, seorang pria tua berwajah ramah perlahan berjalan di depan Xiaoyan dan berkata kepadanya. Orang tua, kami baru saja datang ke sini, kami tidak tahu tentang tangga batu. Xiaoyan tersenyum dan berkata sopan ketika dia melihat ini.
Kalian seharusnya berasal dari alam bawah, tapi di sini, ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang muncul setiap hari, dan tangga batu ini, kami menyebutnya batu menuju langit. Konon, di atas batu Tongtian terdapat patung Dewa Jiwa. Setelah kau berhasil menembus belenggu anak tangga batu dan memanjatkan permohonan di depan patung Dewa Jiwa, kemungkinan kau ditolak oleh 4 guru agung sangat kecil. Orang-orang kuat di halaman akan diundang untuk bergabung dengan 4 halaman. Tangga batu menuju langit akan dirancang khusus untuk setiap orang. Jumlahnya mungkin ratusan, atau mungkin tak terbatas, tetapi jika saja Yan bisa melewati tangga batu menuju langit, ia pasti akan melangkah ke jajaran orang kuat dengan 1 kaki. Orang tua itu sudah berada di sini selama hampir 100 tahun, dan aku belum pernah melihat siapapun yang berhasil melewati tangga batu menuju langit. Dan patung-patung dan petunjuk seperti ini, memang ada banyak di wilayah Li Hunyu yang tak berujung, tetapi tangga batu ini tidak mudah diinjak. Melihat Xiao Yan yang sopan dan santun, ia menghela napas lega. Ternyata ada jalan seperti itu. Mendengar itu, murid-murid yang lain mengangguk pelan, lalu menatap anak tangga batu di depan mereka, tatapan mereka pun berubah serius. Terima kasih, orang tua. Kalau begitu, ayo kita pergi juga. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dan tersenyum pada lelaki tua itu. Setelah selesai berbicara, dia mengabaikan yang lain dan membawa Xiao Gui dan Du Qifei ke tangga batu. Puff! Dengan suara keras, Xiao Yan dan ketiganya tiba-tiba mengangkat kaki depan mereka perlahan dan melangkah ke tangga batu. Tangga batu itu berwarna putih seperti batu giok, seolah alami, dan mengandung kekuatan misterius. Di bawah tekanan kekuatan ini, kekuatan Xiao Yan dan mereka bertiga tersegel dalam waktu singkat. Sisi, saat Zaidu melangkah ke tangga batu, Xiao Yan tiba-tiba tersenyum perlahan, karena saat itu, sebuah kekuatan tak terlihat seakan turun ke tubuhnya, membuat wajah Xiao Yan agak jelek. Ayo pergi. Aku ingin melihat seberapa sulitnya batu penembus langit ini. Du Qifei juga merasakan rune reinkarnasi di tubuhnya untuk sementara ditekan oleh kekuatan misterius tangga batu, jadi dia langsung melangkah menuju tangga batu. Namun, setiap kali mereka melangkah, tekanan pada mereka langsung meningkat 1 poin. Orang-orang ini sepertinya punya barang langka. Pria tua yang baru saja menjelaskan aturan kepada Xiao Yan menyipitkan matanya perlahan, lalu tiba-tiba berkata, dia sudah tinggal di sini selama puluhan tahun, dan tentu saja dia sudah melihat banyak hari. Sayang sekali hanya sedikit orang yang benar-benar bisa menginjak batu Tongtian dan melihat patung Dewa Jiwali. Ketika 9 orang lainnya melihat ini, mereka pun mengikutinya. Jelas, sampai sekarang, mereka akhirnya tahu mengapa Tian Pluto dan Zuo Mu langsung meninggalkan mereka. Mereka awalnya ingin bergabung dengan 4 halaman, kecuali untuk kompetisi Yin Hun Tian. Dan seterusnya.